Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayam dari Santana dari kelas 11 IPA 6 absen kelima. Saya di video kali ini akan menjelaskan tentang materi minyak bumi. Daftar isi materi-materi yang akan saya bahas untuk video kali ini. Yang pertama, asal muasal minyak bumi. Yang kedua, komposisi minyak. Yang ketiga, proses pengolahan minyak bumi. Yang keempat, fraksi minyak bumi. Yang kelima, bensin. Yang keenam, zat aditif. Yang ketujuh, pembakaran minyak bumi. Dan yang terakhir, yang kedelapan, yaitu cara mengatasi polusi udara dari pembakaran minyak bumi. Yang pertama, asal muasal minyak bumi. Minyak bumi berasal dari fosil. Minyak bumi ini dikenal dengan sebutan bahan bakar fosil. Minyak bumi merupakan bahan bakar yang berasal dari fosil. Jasa teknik organisme yang hidup di lautan. Ketika organisme tersebut mati, sisa-sisa tubuhnya akan mengendap di dasar lautan dan tertutupi lumpur. Pengaruh tekanan dan temperatur tinggi mengubah lumpur menjadi lapisan batuan. Setelah jutaan tahun, bakteri anaerob akan menguraikan sisa-sisa organisme tersebut dan mengubahnya menjadi minyak bumi. Menurut Matsguir 1758 tentang minyak bumi, minyak dan gas bumi berasal dari organisme laut yang telah mati berjuta-juta tahun yang lalu dan membentuk sebuah lapisan dalam perut bumi. Yang kedua, komposisi minyak bumi. Komposisi minyak bumi itu terdiri dari senyawa karbon, hidrokarbon. Minyak bumi adalah campuran kompleks yang sebagian besar terdiri dari senyawa hidrokarbon. Hidrokarbon yang terkandung dalam minyak bumi terutama adalah alkena, sedangkan sisanya adalah sikloalkana, alkena, alkuna, dan senyawa aromatik. Yang keempat, fraksi-fraksi minyak bumi. Fraksi-fraksi minyak bumi dapat dilihat di gambar yang tertera di video, yaitu ada gas, ether petroleum, bensin atau gasolin, nafta, kerosin, minyak solar dan diesel, minyak pelumas, lilin, minyak bakar, bitumen atau residu. Yang kelima, bensin. Bensin sebagai bahan bakar pokok. Bensin di mana fraksi ini menjadi hasil olahan minyak bumi yang paling besar dan paling banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Bensin merupakan senyawa olahan minyak bumi dengan struktur senyawa hidrokarbon alkana dengan jumlah rantai karbon sebanyak 6-9 karbon. Bensin memiliki titik didih yang lebih tinggi dari fraksi sebelumnya, yaitu 90-175, sehingga memerlukan pemanasan pada suhu tersebut untuk memisahkan fraksi ini. Bensin banyak digunakan dalam kehidupan manusia sebagai bahan bakar alat transportasi. Dalam bensin juga dikenal angka oktan yang merupakan bilangan untuk menunjukkan presentasi komponen strukturis oktana dibandingkan N-heptana dalam bensin. Yang keenam, yaitu bilangan oktan. Bilangan oktan merupakan angka yang menunjukkan seberapa luhur tekanan yang mampu diberikan sebelum bensin terbakar secara spontan. Di dalam bensin, campuran udara dan bensin atau bisa disebut juga dalam wujud gas ditekan oleh piston mencapai dengan volume yang sangat kecil dan kesudahan dibakar oleh percikan api yang diproduksi busi. Yang ketujuh, zat aditif. Zat aditif yang akan saya bahas untuk materi kali ini yaitu zat aditif oktane booster. Zat aditif oktane booster merupakan suatu zat aditif yang digunakan untuk meningkatkan angka oktan bahan bakar bensin. Zat aditif oktan booster dapat meningkatkan oktan yaitu tetraethylit atau bisa disebut dengan TEL. Tetapi zat tersebut akan membentuk polutan PB yang akan merusak oktan. Yang ke-8 atau yang terakhir, cara menanggulangi polusi udara dari hasil pembakaran minyak bumi yang saya ketahui. Yang pertama, mengurangi konsumsi bahan bakar fosil. Dengan melakukan tersebut dapat mengurangi konsumsi yang berguna untuk menguras efek pencemaran gas-gas yang ditimbulkan dari pembakaran bahan bakar fosil tersebut.
Menanam pohon atau melakukan reboisasi sangat berguna bagi lingkungan karena pohon yang kita tanam akan menghasilkan oksigen yang kita butuhkan dalam proses respirasi, dan juga pohon akan menyerap gas CO2 sehingga mengurangi efek rumah kaca atau pemanasan global yang mungkin tahun-tahun ini lagi maraknya. Yang ketiga, menggunakan energi alternatif pengganti minyak bumi, seperti mengembangkan mobil listrik maupun mobil tenaga surya yang sekarang lagi tenar. Selain itu juga dapat menggunakan energi alternatif lain seperti energi surya dan memproduksi energi biodiesel pengganti solar, dan memproduksi bensin bebas timbal bioetanol sebagai pengganti bensin. Yang keempat atau yang terakhir, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor seperti menggunakan sepeda ontel, berjalan kaki, atau juga mungkin menggunakan kendaraan umum, yang dimana di Indonesia ini masih belum terlalu banyak orang-orang yang menggunakan transportasi umum, dan kebanyakan atau mayoritas masih menggunakan kendaraan pribadi. Mungkin segitu saja yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan banyak kekurangan. Mungkin sekian saja dari saya. Saya mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.